Ya, pemirsa, gara-gara menganiaya pembantu rumah tangga, Ivan Has harus meringkuk di tahanan. Selain dugaan penganiayaan, anggota DPR dari fraksi P3 itu juga diduga terlibat dalam kasus narkoba. Anggota DPR RI fraksi P3, Fani Syafriansyah alias Ivan Has, akhirnya resmi ditahan Polda Metro Jaya. Putra mantan Wakil Presiden Hamzah Has itu ditahan pada Senin malam 29 Februari silam usai menjalani pemeriksaan. Pada 29 Februari tersebut, Ivan Has penuhi panggilan kedua untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap pembantu rumah tangganya. Ivan yang didampingi kuasa hukumnya Tito Hananta mangkir pada pemanggilan pertama. Pemukulan terhadap PRT bernama Toipah, 20 tahun, terjadi di dalam lift apartemen Ascot pada 29 September 2015 lalu. Sehari kemudian, korban membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Saat itu, Toipah melaporkan Ivan dan istrinya. Atas laporan ini, pada akhir Oktober 2015, polisi memeriksa istri Ivan. Sementara, Ivan Has sendiri ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Februari 2016. Polisi menahan Ivan setelah melakukan pemeriksaan selama 9 jam. Menurut Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisnamurti, penahanan dilakukan karena polisi menemukan beberapa alat bukti, seperti rekaman CCTV dan pengakuan korban. Kepada polisi, korban mengaku ditampar dan dipukul hingga kepalanya terbentur dinding lift. Penahanan dilakukan untuk menghindari pelenyapan barang bukti dan mencegah upaya melarikan diri. Ivan Has akan menjalani penahanan selama 20 hari. Untuk kasus penganiayaan PRT, Ivan dijerat pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur 10 tersebut terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Kaitan dengan pemeriksaan ini memang melakukan tes urin, tapi hasilnya negatif. Pertanyaannya kenapa baru diperiksa sekarang? Karena beliau panggilannya baru datang hari Senin. Karena kami sudah melayangkan panggilan pertama, maka kami tidak bisa melakukan penangkapan karena harus diikuti dengan panggilan kedua. Jadi kenapa baru sekarang kasusnya lama dilaporkan? Karena persetujuan Presiden baru turun beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi sekarang IH ditahan di Ditkrimum dalam kaitan kasus KDRT, bukan narkoba. Sorotan negatif pada sosok Ivan Has bukan cuma karena kasus penganiayaan. Nama anggota Komisi 4 DPR itu 22 Februari lalu juga terseret dalam kasus narkoba. Ivan Has tercatat dalam daftar pelanggan seorang bandar narkoba yang diamankan tim Intelpom Kostrad di perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, Ivan pun tercatat sebagai anggota DPR yang paling sering bolos dari tugas-tugas dewan. Sejumlah kasus ini jelas membuat posisi Ivan sebagai anggota dewan yang terhormat di ujung tanduk. Menurut Ketua MKD, Surahman Hidayat, Mahkamah Kehormatan Dewan sudah membentuk tim panel. Panel yang diketuai Lili Asjudireja masih akan mengusut kasus penganiayaan yang diduga dilakukan Ivan Has. Selain berkoordinasi dengan Polda, tim panel MKD juga bakal memanggil saksi-saksi yang diperlukan untuk mengungkap kasus ini. Jika kasus penganiayaan ini terbukti, maka anak mantan Wakil Presiden Hamzah Has itu bisa dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau sanksi terberat berupa pemecatan sebagai anggota DPR RI. Sudah pembentukan panel. Ya. Berlangsungnya kapan nanti sidang panelnya? Harusnya sudah mulai bekerja panel tuh. Karena sudah dibentuk, sudah disetujui pimpinan DPR, kan? Berarti sudah harus bekerja. Tapi mereka independen kan. Mau menyusun agendanya kapan ketemu di mana itu mereka independen, full independen. Dalam karena ini pelanggaran berat, ya, maka diadakan panel. Jadi panel ini yang terdiri dari 3 dari MKD, 4 dari unsur masyarakat dan akademisi. Ya. Nah, baru kita 2 kali rapat kegiatan.
Penahanan Ivan Has mengundang keprihatinan koleganya yang juga ketua fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar. Politikus dari Sumatera Utara itu mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengetahui kondisi Ivan Has serta kejelasan sejumlah kasus yang sedang mendera, baik soal penganiayaan maupun dugaan narkoba. Kepada media, Hasrul Azwar menjelaskan partainya siap memberikan bantuan hukum jika diperlukan. Bertemu Ivan Has untuk mempertanyakan sejauh mana perkara yang menimpa dia. Ya, tapi kita tahu ya ini kan masalah penganiayaan terhadap pembantu rumah tangga. Kita mau bicara bagaimana proses hukum yang sudah dia jalan. Kemudian apakah beliau sudah dapat bantuan hukum? Kalau tidak, fraksi P3 menyiapkannya. Tidak cuma para kolega. Pada Rabu kemarin, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Hamzah Has juga menjenguk Ivan Has di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan mantan Wakil Presiden Indonesia itu diikuti permohonan untuk penangguhan penahanan putranya. Kuasa hukum Ivan Has, Tito Hananta, mengungkapkan Hamzah Has minta didoakan agar kuat menghadapi musibah ini. Hamzah Has berpesan kepada Ivan Has agar sabar menjalani proses hukum, menjaga kesehatan, dan tetap berkoordinasi dengan kuasa hukum serta partai. Soal penangguhan penahanan, ada lebih dari 100 orang yang menjamin Ivan Has. Mereka berasal dari pihak keluarga hingga pendukung daerah pemilihan. Seluruh keluarga Bapak Hamzah Has menjamin, ya, begitu juga dengan kami pengacara dan juga kemarin ada dari fraksi menjamin bahwa Mas Ivan Has tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan terkait permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Ivan Has, Tito menilai itu merupakan hak Ivan Has. Tito menambahkan, kasus KDRT yang menimpa politikus P3 itu harus ditanggapi dengan prinsip praduga tak bersalah. Adalah hak daripada tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan. Nah, silakan nanti penyidik yang memiliki penilaian subjektifnya. Apakah tersangka ada yang menjamin untuk tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi pidana. Kalau penyidik yakin bahwa kekhawatiran 3 itu tidak ada, boleh. Sementara itu, untuk pengusutan kasus narkoba, penyidik Satuan Narkoba Polda Metro Jaya melakukan pengambilan sampel kulit Ivan Has. Pengambilan sampel ini merupakan kelanjutan dari tes urin. Hasil tes sebelumnya memang menunjukkan Ivan Has negatif menggunakan narkoba. Namun, hasil negatif tidak menjamin Ivan bebas dari narkoba. Ini karena ada jeda waktu beberapa hari dari kemungkinan Ivan menggunakan narkoba dengan saat dilakukannya tes. Tes lanjutan juga diperlukan untuk membuktikan motif Ivan melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya. Tes narkoba untuk urin negatif, ya. Tujuan daripada tes ini sebetulnya untuk melihat motif. Apakah mungkin motifnya itu dikarenakan yang bersangkutan diduga melakukan KDRT kepada pembantu itu dikarenakan didorong oleh faktor narkotika. Tapi tes urin negatif mengatakan. Kemudian masih ada tes yang lain karena tes urin itu kan bisa hilang dalam waktu beberapa hari kalau tidak mengkonsumsi. Tapi ada tes lain yang dapat mendeteksi adanya narkotika dalam waktu yang cukup lama, yaitu dengan rambut dan darah. Nah, ini sudah dilakukan juga, nanti kita lihat hasilnya. Kuasa hukum Ivan Has, Tito Hananta, meyakini kliennya bebas dari narkoba. Apalagi menurutnya Ivan Has sudah beberapa kali menjalani tes sampel, mulai dari tes kulit, urin, rambut, hingga darah. Tidak hanya bebas narkoba, Tito juga akan membuktikan bahwa Ivan Has tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan. Untuk pembuktian, tim kuasa hukum akan menghadirkan saksi ahli dan uji visum sebagai persiapan persidangan. Selain saksi ahli dan uji visum, Tito bakal membawa rekaman CCTV di rumah sebagai materi pembuktian. Menurut mereka, penyebab luka Thoipah bukan oleh pemukulan, tapi karena jatuh dari ketinggian 3 meter. Aktivis Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga, Azriana, berpendapat kasus Ivan Has jadi momentum untuk memperjuangkan hak para pekerja rumah tangga.
Aktivis Komnas Perempuan tersebut meminta DPR segera membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga. RUU tersebut dinilai penting karena menyangkut perlindungan perempuan dari kekerasan sekaligus memberi kepastian hukum bagi pemberi kerja. Itu dia bukan cuma melindungi pekerja rumah tangga, tapi juga dia melindungi juga pemberi kerja. Ya, jadi ini kan hubungan kerja yang selama ini cuma dikelola secara tradisional, gitu kan. Kita ingin kelola dia secara lebih formal sehingga masing-masing pihak punya pegangan. Kasus Ivan Has menambah panjang daftar wakil rakyat yang berurusan dengan hukum. Kasus penganiayaan dan narkoba yang menjerat politikus P3 itu tentunya harus jadi peringatan sekaligus evaluasi bagi para wakil rakyat yang terhormat agar bisa memberikan contoh yang baik.